Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silahkan segala hal berkaitan dengan paparan pendaftaran beasiswa dan juga KBK bisa Anda sampaikan melalui kolom chat, dan kami sudah memilih beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan dan langsung dijawab oleh para pemateri. Untuk yang pertama, pertanyaan ditujukan kepada Ketua KBK Bapak Muslih. Pertanyaannya adalah, apakah topik penelitian terkait construction management atau project management sudah ada di program Doktor UGM? Silahkan, Dokter Musli. Oh ya, untuk manajemen konstruksi ya? Iya, betul sekali. Iya, untuk S3 ya, saya kira bisa diajukan ya, Mbak ya. Seperti tadi ada dua topik kalau nggak salah di Minkon tuh, yang potensial untuk diteliti lebih lanjut, dikembangkan. Ya, baik, berarti sudah ada ya Bapak ya? Iya. Tambahkan. Atau Pak Iman mau tambahkan yang program S3 ini, Pak Iman Satyarno, Profesor. Baik, silakan Pak Iman. Sudah ada juga yang menanyakan. Nah ini untuk Menkon ini akhir-akhir ini juga sudah mulai ada yang meminat, dan kita sudah mulai juga merancang riset-risetnya, terutama yang berhubungan dengan BIM ya, Building Information Management. Kemudian ada juga misalnya yang terbaru beberapa metode Menkon. Nah ini memang riset terkini sudah mulai kita menerima mahasiswa. Sekarang ini sudah ada 2 mahasiswa yang sedang berjalan yang juga mengikuti Menkon. Jadi kami kira silahkan adik-adik yang mau mendaftar untuk di bidang Menkon juga kami sudah siap. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Iman dan juga Pak Musli untuk jawabannya. Untuk kita selanjutnya akan menuju ke pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Bapak Ali berkaitan dengan pandemi COVID. Untuk program S3 DTSL, apakah bisa dijadikan virtual base atau jarak jauh? Perkuliahan S3 pada masa pandemi ini dilakukan secara luring atau daring? Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rekan-rekan semua, secara umum kami sampaikan bahwa dalam kondisi pandemik ini, perkuliahan di S1, S2, S3 dilakukan secara daring menggunakan fasilitas Zoom meeting atau mungkin yang lainnya. Lalu kegiatan yang mungkin sulit untuk dilakukan secara daring adalah kegiatan penelitian itu sendiri. Jadi kami saat ini punya beberapa banyak mahasiswa S3 yang ada di kampus melakukan kegiatan di laboratorium yang memang saat ini masih tetap berjalan secara terbatas. Namun demikian untuk kegiatan perkuliahan S3 dilakukan secara luring sampai saat ini, dan saya kira ini menjadi hal yang tren ke depan apabila kita belum bisa sepenuhnya sukses atau mengendalikan pandemi ini. Jadi secara cepat saya menjawab itu kita perkuliahan S3 dilakukan secara daring saat ini. Terima kasih. Baik, untuk sementara secara daring ya hingga pandemi COVID semoga segera berakhir. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga ditujukan kepada Bapak Istiarto, program S3 KBK bidang keairan. Mohon penjelasan tema unggulan riset di bidang KBK keairan atau hidrologi. Untuk pertanyaan pertama, kemudian yang untuk pertanyaan kedua, untuk promotor program S3, bagaimana prosedurnya dan apa ada nomor yang bisa dihubungi? Salam untuk semua dosen hidrolika. Silahkan Bapak Istiarto, 2 pertanyaan untuk Anda. Terima kasih, Pak. Ya, tadi saya sudah kontak juga secara lewat chatting, jadi nomornya sudah saya berikan. Makanya begini, nanti silakan kita dialog lebih lanjut, ya, di detail, tanya-tanya yang macam-macam, saya siap. Nanti kalau sudah ketemu, ini ideologinya siapa, nanti akan saya arahkan, mungkin ke Prof. Fathan, atau ke Prof. Joko Sujono, atau ke Pak Rahmat Jayadi, ya gitu. Terus nanti misalnya nih, waduh saya senangnya begini, orangnya gitu, nanti juga saya arahkan yang pas, gitu. Yang penting itu senang, belajar S3 itu senang, happy, ya happy itu senang ya. Santai, tapi cepat lulus dan publikasinya
Jos. Nah, itu pokoknya. Tadi nomornya sudah saya berikan, Bu. Ya, terima kasih. baik. Saya tunggu. Teman-teman juga ya sudah kontak saya, ya salam ya. Teman-teman yang alumni juga salam. Rumah saya masih terbuka, kalau mau barbecue lagi silakan datang lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Istiarto. Senang, santai, tapi serius ya Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat ditujukan kepada Bapak Budi Kamulyan, Ketua KBK Lingkungan. Pertanyaannya adalah, saya bekerja menjadi dosen arsitektur landscape. Saya tertarik ke green infrastruktur dan mitigasi bencana dalam penataan landscape. Kira-kira apakah memenuhi Bapak? Ya, terima kasih. Nah, saya tahu itu penanyanya. Kenal juga. Terima kasih. Kan? Jadi untuk Prodi Dokter Teknik Sipil, saya kira memang ada kajian ataupun ada bidang penelitian yang terkait dengan green infrastruktur. Seperti saya sampaikan tadi, jadi memang di Prodi S3 di Teknik Sipil itu juga ada minat lingkungan atau minat infrastruktur lingkungan. Silakan nanti bisa artinya di Prodi Dokter itu ada riset-riset yang terkait dengan green infrastructure, nanti juga disinergikan dengan bencana alam, mitigasi bencana alam, dan harapannya itu kan nanti bisa, kalau Mbak inginkan itu untuk penyusunan landscape ya, saya kira bisa. Nanti bisa silakan nanti kalau tertarik bisa kontak kita di KBK Lingkungan DTSL. Terima kasih. Baik, memenuhi ya. Silakan. Memenuhi. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kami tujukan kepada Bapak Andreas dari program Pasca Sarjana. Seberapa besar kemungkinan atau persentase diterimanya mahasiswa pada program Pasca Sarjana Teknik Sipil UGM? Itu adalah pertanyaan pertama. Lanjut pertanyaan kedua, berapa lama waktu untuk seleksi seleksi sampai mendapatkan LOA? Silahkan Pak Andreas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi secara umum persentase atau rasio diterima di program studi S2, khususnya di program studi teknik sipil, ini pendaftarannya sekitar 150 sampai 200-an begitu. Dan penerimaan per tahun itu sekitar 70 sampai 90-an. Jadi ya perbandingan sekitar 1:2 lah begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa Mbak Raka? Pertanyaan. Berapa lama waktu untuk seleksi sampai mendapatkan LOA? Oke. Jadi pendaftaran mungkin boleh saya menayangkan sesuatu pengumuman dari UGM supaya lebih jelas. Ya, silakan. Mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi misalnya sekarang itu masa pendaftaran ini tanggal 30 Mei sampai dengan 6 Juli gitu ya. Kemudian tes substansi itu akan kami laksanakan itu bulan Juli. Nah, setelah itu calon mahasiswa mendapatkan LOE kalau sudah diterima itu verifikasi itu sekitar 3 Agustus. Jadi antara pendaftaran atau tes dan mendapatkan LOE itu sekitar setengah bulan dari pendaftaran. Ya, baik. Kira-kira begitu. Jadi ya mungkin saya kira cukup jelas. Seandainya perlu ini bisa saya kirimkan untuk tanggal-tanggal pendaftaran, kemudian tes, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Andreas. Jadi kemungkinan presentasinya adalah 50% diterima dan untuk jangka waktunya adalah setengah bulan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, diberikan kepada Ibu Dr. Sito. Berapa persentase kelulusan di KBK Geoteknik? Silahkan, Bu Sito. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tadi juga saya sudah menuliskan begitu ya di dalam chat bahwa kisarannya adalah sekitar 14% ya, jadi 10/7 begitu, jadi sekitar itu. Baik, itu terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sito. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, ditujukan kepada Pak Sigit, KBK Transportasi, dan bisa juga dijawab oleh Pak Latif dari program MSTT. Pertanyaannya adalah, apa saja persyaratan untuk pendaftaran di program Magister Teknik, Magister Sistem dan Teknik Transportasi? Jadi persyaratannya apa saja untuk MSTT? MSTT. Oke,
Kami persilakan ini Pak Latif, Kaprodinya MSTT. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Oke, kebetulan tadi sebetulnya sudah saya jawab di kolom chat juga. Ini tadi juga disampaikan oleh Pak Ali tadi terkait dengan jadi persyaratan pada umumnya di program magister itu mengikuti persyaratan yang ada di UGM, kecuali nanti program-program khusus. Kalau di MSTT itu ada program khusus nantinya di tahun ini baru dibuka, namanya adalah untuk program nanti perkeretaapian kerjasama, ini program double degree perkeretaapian kerjasama antara MSTT dengan Kementerian Perhubungan. Nah itu persyaratannya lebih karena ini nantinya memang sudah dirancang di awal, itu adalah program double degree. Nah, di luar itu mestinya persyaratannya sama, misalnya tadi sudah saya sampaikan, ada persyaratan TOEFL dan persyaratan TPA yang sama, nanti bisa detailnya mungkin nanti bisa dilihat di um.ugm.ac.id itu. Terus kemudian yang penting adalah kemudian kalau misalnya sudah punya TPA atau TOEFL, nah TPA dan TOEFL itu biasanya berlakunya adalah 2 tahun. Misalnya sudah punya itu, mungkin bisa dipakai untuk pendaftaran. Asal masih dalam kurun waktu masih berlaku, masih dalam masa berlaku. Kemudian satu hal lagi yang juga mungkin perlu supaya tidak istilahnya mental gitu, walaupun sudah punya TOEFL dan TPA, tapi yang jelas sebagai catatan pentingnya adalah itu harus asli, tidak boleh palsu. Kalau palsu nanti sudah di blacklist untuk tidak bisa masuk mendaftar di UGM lagi. Mungkin sementara itu. Baik, terima kasih Pak Latif. Pak Sigit mungkin akan menambahkan? Ya, saya kira semua persyaratan itu kita mengikuti persyaratan di UGM, ya sudah ada di website. Dan perlu dijelaskan juga bahwa untuk MSTT itu tidak harus dari lulusan teknik sipil saja, tetapi bisa juga lulusan dari S1 lain yang relevan dengan transport, atau mungkin dari geografi, atau dari MIPA fisika, dan sebagainya, itu bisa mengikuti atau mendaftar kuliah di MSTT. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ditujukan kepada Bapak Ali. Apakah jadwal kuliah ada yang fleksibel, misalnya hanya Sabtu atau Minggu? Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih. Coba saya menjawabnya. Ini kuliah Sabtu Minggu. Dulu kami pernah punya program S1 atau extension ya, di mana kuliahnya di sore dan malam. Beberapa tahun terakhir sudah kita hilangkan. Lalu kelas Sabtu Minggu di Departemen Teknik Sipil di Jogja ini kita tidak pernah selenggarakan. Sampai saat ini belum pernah kita selenggarakan. Kami sangat menghargai Bapak Ibu sebagai sebagai dosen, juga sebagai warga masyarakat yang mungkin dalam kehidupan seharinya itu sudah cukup dipenuhi dengan kegiatan meneliti, mengajar, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga Sabtu Minggu kami tidak berani meminta beliau-beliau untuk masuk kampus atau melakukan kegiatan perkuliahan. Itu kita anggap bonus untuk mereka refresh kembali untuk siap di minggu berikutnya. Jadi sampai saat ini kami belum bisa atau belum pernah menyelenggarakan kuliah di Sabtu Minggu ini. Belum tahu kalau 5 tahun seperti apa, tapi saat ini kami belum punya rencana seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Pertanyaannya banyak sekali ya, tapi saya akan terus bacakan lagi karena masih ada pertanyaan selanjutnya. Ditujukan kepada Bapak Iman Satyarno dari program S3. Saya ingin mengetahui bagaimana skema kerjasama dengan lembaga penelitian DN, maksudnya mungkin dalam negeri ya, dalam negeri, untuk program Doktor Teknik Sipil. Silahkan Bapak Iman. Bapak Iman Satyarno. Ya, terima kasih. Untuk selama ini baru adanya itu kan
program mandiri ya, jalur mandiri. Artinya mahasiswa mendaftarkan secara mandiri lewat prodi kami. Nah, kalau ada kerjasamanya, tentu kerjasamanya hanya bersifat misalnya tempat penelitiannya dan sebagainya. Tetapi untuk kurikulum 2022 yang akan kami kembangkan, ini akan kerjasama berupa semacam perjanjian gitu dengan MOU. Nanti mahasiswanya bisa melakukan sebagian penelitiannya di institusinya, ya. Terutama kalau ada peralatan yang cukup di institusinya, kemudian melakukan kerjasama lewat prodi, ya. Nah, dengan demikian mahasiswa tidak perlu 100% mukim di UGM, ya. Jadi tidak harus seperti yang sekarang ini kan hampir boleh dikata seharusnya 100% mukim di Gajah Mada untuk melakukan perkuliahan dan melakukan penelitiannya. Nah, tapi ini kurikulum sedang kami buat, akan sedang kami kembangkan agar supaya misalnya terutama dari para peneliti, misalnya LIPI ya atau badan-badan penelitian lain yang mereka juga punya alat untuk melakukan research. Nah, ini nanti sebagian bisa dilakukan di instansi asal. Nah, mungkin itu yang akan kami kembangkan di 2022 ya. Mungkin demikian informasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, termute. Oke, ini pertanyaan masih kami tujukan kepada Bapak Iman. Bagaimana rekod ketepatan waktu studi program Doktor Teknik Sipil dalam 10 tahun terakhir ini? Apakah kebanyakan bisa lulus dalam rentang 6 sampai 8 semester atau bisa lebih dari waktu tersebut? Ya, jadi memang ini kemarin kami sudah melakukan survei. Saya tidak tahu Mbak Ulen ada enggak ya, karena baru saja kami survei, tapi rata-rata itu sekitar 4 tahun lebih ya, 4 tahun lebih. Ya, walaupun itu didesain untuk 3 tahun atau 6 semester, tapi biasanya sekitar 4 tahun lebih. Ya, tahun lebih. Nah, memang ini sangat tergantung dari keaktifan mahasiswa yang melakukan penelitian. Ya, mungkin demikian ya. Ya, kebanyakan ya 4 tahun sampai 5 tahun lah. Sekarang ini masih sampai seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Iman untuk rentang waktunya. Kalau desain kurikulumnya memang 6 semester ya atau 3 tahun ya. Jadi tergantung mahasiswanya mau ngambil berapa, bukan kami yang menentukan. Baik, tergantung mahasiswanya ya Pak ya. Jadi belajar sungguh-sungguh aja biar cepat gitu ya Pak ya. Kami prinsipnya lebih cepat lebih baik begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Iman untuk pertanyaannya. Kita kembali ke Pak Ali berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Apabila persyaratan administrasi untuk pendaftaran S2, S3 belum terpenuhi, apakah saya bisa mendapatkan LOA untuk beasiswa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, proses pendaftaran dan seleksi harus diselesaikan di UGM lalu baru bisa mendapatkan LOA untuk digunakan mendaftarkan beasiswa. Jadi biasanya kami setelah ada aplikasi itu kami lalu melakukan proses seleksi atau proses panel akan menilai kesiapannya dan di situ nanti akan kita mengeluarkan LOA yang bisa mungkin digunakan oleh masing-masing calon untuk mendapatkan beasiswa di tempat lain atau mungkin di tempat di UGM juga. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Kami memang sengaja menampung banyak sekali pertanyaan agar bisa direspon langsung oleh para pemateri yang memang pakar di prodi-prodi berkaitan dengan lingkungan DTSL. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, masih ada? Oke, baik. Kepada Pak Istiarto, Ketua KBK Hidro, ini dengan bahasa Inggris ya Bapak ya, saya bacakan. Agriculturist with a background in irrigation and mechanized agriculture, which master program will you suggest for me and how can I apply for your scholarship opportunities to study that course? Ya, jadi ini berkaitan dengan latar belakang irigasi dan pertanian, teknik pertanian ya mungkin maksudnya. Apakah program masternya itu apa begitu yang bisa didaftarkan berkaitan dengan kesempatan beasiswanya?
Well, I would say that for the study program should be in hydraulics or in hydrology, irrigation, engineering, and hydrology. So basically, it is part of our groups, which is hydraulics, hydrology. And then concerning the possibility of scholarships, I don't have any capacity to answer that, but I'm sure that my colleagues from the department or from the program, here we have Prof. Iman or Dr. Andreas Triviono, will be able to give a further detailed information concerning the scholarships. That's that I can give the answer. Hope that well, if you have any further questions, please send email or WhatsApp message. I'm available to answer further questions. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Istiarto. May I add? Pak Istiarto, may I add something? Yes, please. Yeah, we have allocation scholarship for foreign students to come to UGM. We name it the scholarship as KNB. I'm not exactly familiar with the abbreviation, but it is supposed for the international student who come to UGM. So we are waived his or her tuition fee to come to UGM. So this is possible for foreign students to come and study in our department. That's my additional comment, Pak Istiarto. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Ali untuk penambahannya. Ada informasi berkaitan dengan beasiswa luar negeri, beasiswa KNB ya Bapak ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke Pak Ali lagi pertanyaannya. Baik, apakah ada surat penangguhan selama menunggu beasiswa Pak? Ya, saya sedang mencoba menunggu. Ya, ini sangat detail, tetapi kami biasanya juga dalam proses keseharian seringkali mendapatkan siswa-siswi atau putra-putri pasca sarjana ini yang mungkin saja mengalami problem terkait dengan beasiswa yang sedang yang dimilikinya. Tentu saja hal tersebut bisa kami bantu, ya. Silahkan dikomunikasikan secara detail ke masing-masing prodi sehingga nanti kita bisa bantukan bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi prinsipnya setelah Bapak, Ibu atau rekan-rekan bergabung di kampus kami, maka kami bisa membantu hal-hal yang kadang-kadang kami bukan hanya sebagai dosen, tadi Pak Istiarto juga menyebutkan sebagai orang tua, sehingga Bapak, Ibu, rekan-rekan bisa barbecue di rumahnya Pak Istiarto, itu hal yang dimiliki di kami semua. Jadi prinsipnya kita sebagai family di dalam kampus ini, jadi kita akan selalu support dalam kondisi Ibu Bapak miliki. Lalu mungkin kedua terkait dengan tadi ada pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Sito Ismanti terkait tingkat kelulusan di S2 Geoteknik atau mungkin di Prodi S3. Tadi sepintas secara umum untuk Prodi S2 ini kami selalu berusaha agar semuanya bisa lulus begitu. Ya, karena ada batas waktu 3 tahun, jadi kami berharap itu semua bisa lulus dan rata-rata kami selalu mengupayakan agar nilai kelulusan atau tingkat kelulusan di atas 90 atau 95%. Jadi hampir semua kita bisa luluskan karena kami merasa itu adalah bagian dari komitmen kami di dalam memberikan pendidikan yang pas dan juga yang baik buat para putra-putri kami di kampus ini. Berikut mungkin. Baik Pak Ali, ini ada peserta yang menanyakan, bulan lalu itu saya melakukan tes PAPS di UGM, dalam sertifikat tidak tertera masa berlaku sertifikat. Nah, menurut panitia, saya dapat bertanya langsung ke prodi yang dituju karena ini kebijakan dari prodi masing-masing. Apakah untuk syarat tahun depan masih bisa digunakan hasil PAPS saya tersebut? Oke, tahun lalu ya mengajukan PAPS-nya ya. Oke. PAPS dan TOEFL, PAPS itu tentang potensi akademik itu berlaku selama 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat nilai TPA atau PAPS tersebut, kami hanya akan menghitung dari masa dikeluarkan sampai 2 tahun ke depan masih berlaku. Jadi tanggal itu
application masih dalam rentang 2 tahun kami akan terima. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ali. Demikian pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk atensinya dan juga keaktifannya. Dan karena waktunya sangat terbatas, kami terpaksa untuk mengakhiri sesi tanya jawab ini. Dan dari panitia mengucapkan selamat kepada para penanya terbaik. Untuk bagi penanya terbaik ini akan mendapatkan door prize dari panitia DTSL, dan untuk teknis pengiriman door prize panitia akan menghubungi para pemenang. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka berakhir sudah acara Virtual Open Campus DTSL di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda hingga akhir acara, dan bagi Anda yang tertarik untuk mendaftar prodi program magister ataupun doktor di DTSL Fakultas Teknik UGM, jangan ragu untuk mendaftar karena untuk pendaftaran ini ditutup pada tanggal 6 Juli 2021 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.